Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jorgi Prastio, dan saya adalah peserta Latsar atau latihan dasar dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang ditempatkan pada unit Kalimantan Selatan, tepatnya di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait Learning Journal Pelatihan Dasar CPNS Agenda ketiga, yaitu diantaranya ada manajemen ASN, yang kedua ada pelayanan publik, yang ketiga ada Wall of Government. Oke, bisa kita lanjut ke materi pertama, yaitu manajemen ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan. Nah, untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas dua, yaitu satu pegawai negeri sipil dan dua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. ASN sendiri memiliki peran sendiri, teman-teman, yaitu yang pertama menyangkut tugas dan fungsinya. Pegawai ASN memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu satu, pelaksana kebijakan publik, dua, pelayanan publik, tiga, perekat dan pemersatu bangsa. Nah, selanjutnya, pegawai ASN bertugas untuk satu, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, tiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN sendiri adalah sebagai berikut. Satu, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Lalu memperoleh yang kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat perlindungan, dan yang kelima adalah pengembangan kompetensi. Hak perlindungan seperti yang disebutkan di atas wajib disediakan oleh pemerintah untuk PNS berupa A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan kematian, dan D. Bantuan hukum. Oke, dalam UU ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN, yaitu satu, setia dan taat pada Pancasila UUD 45 NKRI, yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang ketiga melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, yang keempat menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kelima melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, yang keenam menunjukkan integritas dan keteladanan, yang ketujuh menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan, yang terakhir bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lanjut ke kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, kode etik dan perilaku ASN berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN satu, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Dua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang selanjutnya ada menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien, lalu ada menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, dan selanjutnya ada memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, lalu yang ke-10 ada tidak menyalahgunakan informasi internal negara, yang 11 memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan yang terakhir melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Oke, kita lanjut ke sistem merit. Sistem merit sendiri adalah kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Nah, penerapan
Sistem merit sendiri dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta memberi ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Nah, selanjutnya kita ke manajemen PNS itu sendiri, teman-teman. Ruang lingkup manajemen PNS itu meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Nah, manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu kita lanjut ke pelayanan publik, teman-teman. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya untuk barang jasa publik, menurut para ahli, barang jasa publik adalah barang jasa yang memiliki rivalitas dan ekskludabilitas yang rendah. Dengan kata lain, barang jasa publik dapat dikonsumsi secara bersama-sama atau joint consumption. Nah, kebalikannya, barang jasa yang memiliki ciri-ciri tingkat ekskludabilitas dan rivalitas yang tinggi, maka barang jasa tersebut dimasukkan dalam kategori sebagai barang jasa privat. Nah, untuk prinsip pelayanan publik sendiri ada 9, teman-teman, yaitu 1 partisipatif, 2 transparan, 3 responsif, 4 tidak diskriminatif, 5 mudah dan murah, 6 efektif dan efisien, 7 aksesibel, 8 akuntabel, dan yang 9 berkeadilan. Nah, kita sebagai ASN harus memiliki pola pikir sebagai pelayan publik. Nah, ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan, teman-teman. Nah, selanjutnya, birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan publik, yang selanjutnya disebut penyelenggara, adalah setiap institusi penyelenggara negara. Nah, aktor lain penyelenggara pelayanan publik adalah korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010. Nah, sedangkan untuk tadi kita udah membahas pelayanan publik, sedangkan ada juga pelayanan prima. Pelayanan prima itu antara lain responsif, lalu membangun visi misi pelayanan, lalu menetapkan standar pelayanan, yang keempat memberikan pelatihan dan pengembangan pegawai, yang kelima memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Lalu untuk praktek etiket pelayanan publik. Nah, etiket sendiri sebagai ketentuan tidak tertulis yang mengatur tindak dan gerak ASN dalam melayani pengguna jasa sangat perlu mendapat perhatian dari organisasi dengan tujuan untuk menciptakan keakraban, untuk dapat menyenangkan, untuk membina dan menjaga hubungan baik, untuk tidak menyinggung perasaan pengguna jasa, dan untuk dapat menjadi daya tarik. Nah, etiket pelayanan yang perlu diperhatikan ASN adalah 1. Sikap, 2. Ekspresi wajah, 3. Penampilan, 4. Cara berpakaian, yang kelima cara berbicara, dan yang keenam cara mendengarkan, dan yang terakhir adalah cara bertanya. Lalu kita masuk ke konsep WOG, teman-teman, atau Whole of Government. Nah, WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan, teman-teman, yang terkait dengan urusan yang relevan. Nah, dalam penerapannya sendiri, WOG itu prakteknya ada 4, teman-teman, yaitu 1. Penguatan koordinasi antar lembaga, 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus, 3. Membentuk gugus tugas, dan yang keempat, koalisi sosial. Nah, ada pun contoh WOG di berbagai negara, teman-teman, yaitu yang pertama 1 di Inggris, yaitu praktek WOG-nya WOG Accounts, keterangannya integrasi sistem laporan keuangan 5.500 organisasi publik. Lalu ada Australia dengan nama APSC, yaitu integrasi antar lembaga di semua tingkatan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Lalu yang ketiga Amerika Serikat, yaitu keamanan nasional, yaitu fokus pada isu keamanan nasional serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menyatukan pemerintahan. Nah, mungkin cukup itu teman-teman yang dapat kita bahas. Selebihnya mungkin terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.